Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tausiah singkat yang berjudul 4 hal yang dianjurkan pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan ini Allah mewajibkan kita untuk berpuasa sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusshiyam. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana orang-orang sebelum kamu berpuasa juga. Jadi sebelum masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para nabi-nabi yang lain seperti Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail telah melaksanakan ibadah puasa. Untuk apa? La'allakum tattaqun. Untuk menjadi agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ma shoma ramadanan imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Maka akan Allah ampunkan dosanya di masa yang lalu. Jadi, apa arti takwa dalam hidup kita ini? Al-imtisalu awamirillah, mengerjakan segala yang diperintahkan oleh Allah, wal jitnabin nawahi, dan meninggalkan segala larangannya. Maka apa saja 4 hal yang dianjurkan pada bulan Ramadan tersebut? Jadi yang pertama, meningkatkan ibadah salat kita pada bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa iqamis shalah, dan laksanakanlah salat. Ketika kita meninggalkan salat, itu tidak akan menurunkan derajat Allah sebagai Tuhan. Malahan tujuan kita diperintahkan untuk salat untuk mengabulkan keinginan kita. Ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah berkata, apa yang kamu minta? Maka ketika Allah bertanya demikian, maka kita menjawab, ihdinas shiratal mustaqim, maka tunjukilah aku pada jalan yang lurus. Maka pertanyaannya, batalkah orang yang meninggalkan sholat pada saat berpuasa? Apakah tidak? Jadi ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan batal. Siapa yang mengatakan batal? Yang mengatakan batal adalah Syekh Al-Utsmaini. Mengatakan batal bahwa segala sesuatu ibadah sebelum dia mengerjakan ibadah sholat, maka ibadah lain yang dia kerjakan sebelum ibadah sholat, maka hukumnya tidak sah. Dan pendapat yang kedua, ada juga yang mengatakan sah, karena syarat sah berpuasa adalah Islam, baligh, berakal, dan mampu melaksanakannya. Dan yang nomor 2, memperbanyak doa. Pada saat bulan Ramadan, mustahil Allah tolak doa kita, apalagi saat mau berbuka puasa, yang mana ketika kita kekurangan rezeki, kita minta rezeki pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ada penyakit, maka kita minta kesehatan pada Allah Subhanahu wa taala. Apa keajaiban salat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka keajaiban salat, maka keajaiban doa pada saat bulan Ramadan? Maka keajaiban doa pada saat bulan Ramadan adalah ketika kita mendengar cerita dari Syekh Abdurrahman As-Sudais, Imam Masjidil Haram yang dikenal seluruh dunia. Dia dikutuk oleh ibunya dan dia mendapat doa dari ibunya yang baik-baik. Seperti apa kisahnya? Pada saat itu, ibunya Abdurrahman As-Sudais ini memasak makanan. Jadi ketika Syekh Abdurrahman ini ibunya Abdurrahman ini memasak makanan, dan dia saat itu bermain pasir. Jadi ketika dia saat bermain pasir, dia melemparkan pasir ke dalam makanan yang sudah dimasak ibunya. Dan setelah itu marahlah ibunya dengan mengatakan, aku kutuk kau menjadi imam Masjidil Haram. Lalu sebelum umur 15 tahun dia sudah hafal 30 juz Al-Quran, dan sebelum berumur 25 tahun dia sudah menjadi imam Masjidil Haram. Dan yang nomor 3, memperbanyak sedekah. Pada saat bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Barang siapa memberikan makanan sesuatu pada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan seluruh pahala orang yang kita berikan itu tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Dan Allah juga berfirman dalam Al-Quran, barang siapa yang memberikan sesuatu atau bersedekah, baik itu laki-laki ataupun perempuan, maka akan Allah balas dengan ganjaran yang setimpal bahkan lebih dan mendapatkan pahala yang banyak. Dan yang nomor 4 adalah membaca Al-Quran pada saat bulan Ramadan. Kenapa kita disuruh untuk membaca Al-Quran? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran." Pada bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Untuk apa? Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan penjelasan bagi petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Ketika kita membaca Al-Quran pada bulan Ramadan, Rasulullah SAW tidak mengatakan ketika kita membaca Al-Quran satu halaman kita akan mendapatkan satu kebaikan. Tidak. Tapi Rasulullah SAW mengatakan ketika kita membaca Al-Quran dan setiap huruf yang kita baca, maka kita akan mendapatkan satu kebaikan. Seperti alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi ketika kita membaca alif, lam, mim, kita sudah mendapatkan 3 kebaikan. Dan ada juga Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengerjakan suatu kebaikan pada bulan Ramadan, akan Allah lipatkan 10 kali sampai 77 kali lipat kebaikan yang dia kerjakan. Jadi ketika kita membaca Al-Quran setiap hurufnya, maka bayangkan saja Allah melipat gandakan 77 kali lipat dalam huruf yang kita baca. Sekian tausiah singkat dari saya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.